Wabah ini sebetulnya memang selalu ada. Virus ini direkayasa. Sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum. Itu ada adzan tambahannya begitu. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sebetulnya bukan Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku rahimakumullah, wabah ini sebetulnya memang selalu ada. Terlepas apakah itu rekayasa manusia atau memang Allah sudah mentakdirkannya dengan sistem yang Allah tentukan. Sekalipun rekayasa manusia juga tidak terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kan kerusakan yang diperbuat manusia itu ada. Jadi kata Allah, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Jadi ada kerusakan di muka bumi ini yang memang itu direkayasa manusia, baik di lautan maupun di darat. Jadi itu memang manusia yang membuat kerusakan. Seperti kita punya laptop, di situ kita harus waspada karena akan ada virus yang menyerang. Makanya kita install antivirus karena memang virus ini direkayasa untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang membuat virus itu. Nah, makanya kita waspada. Nah, tubuh ini juga demikian. Nah, mengapa saya katakan bahwa virus ini memang ada? Karena memang Nabi sudah memberikan aba-aba. Dulu istilahnya namanya ta'un. Ya wabah maksudnya. Ta'un itu ya wabah. Dulu itu satu negeri atau satu kota, misalnya Asyam. Asyam itu Syria, Yordania, Lebanon, Palestina, itu Asyam namanya. Nah, itu dulu kalau itu berupa satu kota, tempat hidupnya manusia di situ, itu langsung satu kota itu sudah ada batas temboknya dan ada pintu gerbangnya. Jadi seorang tidak bisa keluar dari wilayah Asyam itu kecuali melewati pintu yang dijaga ketat di situ. Maka ketika terjadi suatu wabah di sebuah tempat, misalnya di Syam dulu, itu langsung di lockdown. Jadi maksudnya ya pintu ditutup, udah. Yang di luar nggak bisa masuk, yang di dalam nggak bisa keluar. Itu namanya lockdown. Sama juga di Mesir juga demikian, pernah mengalami wabah seperti ini. Dan memang ketika itu para ulama kemudian masyarakat juga semangat untuk melawan wabah ini dengan cara membaca Sahih Bukhari dalam sekali satu majelis. Sahih Bukhari, satu majelis mereka baca untuk dapat keberkahan. Ya tapi wabah ya wabah. Ketika berkerumun ya mengena mereka, sekalipun membaca Sahih Bukhari, karena memang itu ikhtiar insani, harus ada istilah isolasi itu, menutup diri. Memang itu solusinya. Sebetulnya itu solusinya. Itu. Makanya Nabi bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Kalau kamu mendengar suatu tempat ada wabahnya di situ, jangan kau masuk. Sudah ikhtiar di sini. Sekalipun memang sebagian sahabat itu ada istihad. Nanti kemudian hari ketika mereka di zaman Umar misalnya, mereka mau masuk ke Syam. Di Syam ada wabah ketika itu. Dan ada perbedaan pendapat antara para sahabat ketika itu. Yang satu mengatakan, ya mati dan hidup di tangan Allah gitu. Ya, sekalipun kita masuk ke dalam wilayah itu, kalau takdirnya Allah masih belum waktunya kita mati, ya kita hidup.
Tetapi kata Umar, ini pendapat Mu'adz bin Jabal yang ini. Nah, Umar mengatakan lain. Enggak, kata Umar. Nafirru min qadarillah ila qadarin akhar. Kita berikhtiar, kita cari takdir yang lain saja. Kan takdir Allah ada dua. Ada takdir yang menuju kematian, ada takdir yang menghindari kematian. Kita pilih yang takdir menghindari kematian, kata Umar. Akhirnya sahabat terbagi dua, yang ikut Mu'adz bin Jabal masuk ke dalam Asyam dan semuanya mati. Nah, yang ikut Umar, mereka tidak lewat Asyam, mereka semuanya selamat. Nah, itu namanya ikhtiar insani. Jadi yang namanya isolasi. Jadi kita tuh nggak bisa ngeyel, memang kita nggak bisa ngeyel. Kita melakukan ikhtiar insani, isolasi, dan karena memang ada yang namanya wabah, ya ada gitu, istilahnya gitu. Terserahlah tadi penyebabnya itu semuanya, kita tetap waspada dan melakukan ikhtiar insani gitu. Makanya kita jangan heran kalau pernah ada azan misalnya dalam sejarah Islam, sallu fi rihalikum, sallu fi buyutikum, itu ada azan tambahannya begitu. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Sebetulnya bukan takut pada wabah, bukan. Kita sebetulnya karena diperintahkan syariat. Sebab syariat itu diturunkan untuk ada 5 tujuannya. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Hifdzul akal, menjaga akal. Hifdzul din, menjaga agama. Hifdzul ird, menjaga kehormatan. Hifdzul mal, menjaga harta. Jadi apapun yang akan merusak 5 ini, merusak agama, merusak akal, merusak jiwa, merusak kehormatan, merusak harta, diharamkan oleh Allah. Diharamkan. Misalnya, mengapa mencuri, korupsi diharamkan? Merusak harta. Mengapa membunuh diharamkan? Merusak jiwa. Mengapa mabok-mabokan diharamkan? Merusak akal. Jadi setiap yang merusak 5 ini diharamkan oleh Allah gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang bahaya kepada jiwa misalnya, membahayakan jiwa. Nah, macam-macam dah pokoknya. Misalnya gini, kita dalam satu perjalanan di tengah hutan, nggak ada makanan sama sekali. Kalau tidak makan ya kita akan mati. Nah, ini kan tujuan syariat menjaga jiwa. Yang ada hanya babi yang bisa kita buru di situ. Sementara babi haram gitu. Nah, di situ turun aturan boleh dalam kondisi darurat. Tujuannya apa? Menjaga jiwa. Hifdzun nafs, menjaga jiwa. Itu syariat. Jadi sampai begitu, hal yang Allah haramkan, tapi bukan niat untuk melanggar, tapi niatnya menjaga jiwa, itu dibolehkan gitu. Sampai seperti itu namanya hukum darurat. Makanya para ulama fikih, nah ini tugas ulama fikih, mereka meletakkan kaidah ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam kondisi darurat boleh yang Allah haramkan dikerjakan. Seperti itu. Kemudian, tapi bukan terus-menerus. Ada kaidah berikutnya. Ad-daruratu tuqaddar biqadariha. Dalam kondisi darurat itu harus ada kadarnya. Jangan terus alasan darurat, bukan begitu. Jadi harus ada kadarnya. Nah, ini ada pegangannya dalam Al-Quran. Allah firman, famanitturra ghayra baghin wala adin fala itsma alaihi. Jadi kata Allah, kalau kamu dalam kondisi darurat, ya, famanitturra. Jadi kalau kamu dalam kondisi darurat, tapi tidak ada dalam diri kamu niat untuk melanggar, ghayra baghin wala adin. Ini surah Al-Baqarah 173. Jadi famanitturra ghayra baghin wala adin. Jadi dalam kondisi terpaksa, kamu tidak ada niat untuk melanggar, tapi memang itu harus dilakukan gitu. Ghayra baghin, tidak ada niat untuk melanggar. Wala adin, tidak ada niat untuk merusak.
ya, merusak aturan, fala isma alaih, itu enggak dosa kata Allah. Innallaha ghafurur rahim, Allah mengampuni. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahim. Jadi sebetulnya ya gimana ya? Jangan main ngotot-ngotot tandah gitu istilahnya gitu. Jadi ya silahkan kalau memang dia memang mau ke masjid silahkan. Tapi tetap berusaha ada ikhtiar insaninya gitu, ada ikhtiar insaninya. Kalau memang mau di rumah juga ada aturannya juga kan gitu. Shollu fi rihalikum. Nabi mengatakan ya kamu sebaiknya di rumah aja. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, cara Allah mengatur. Jadi kita itu kalau paham tujuan syariat, kita tidak akan main ngotot-ngototan. Kita tidak akan, ya semua takut kepada Allah. Semua kita siap mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita yakin pasti mati. Hanya kita juga diajarkan oleh Allah agar melakukan ikhtiar insani, yaitu ikhtiar untuk menjauhi hal-hal yang membahayakan. Karena Nabi sendiri meletakkan kaidah la darara wa la dirar. Tidak boleh menimpakan bahaya kepada orang lain. Nah ini la darar. Jadi mungkin ada orang mengatakan aku sehat kok. Mungkin dia pembawa karier mungkin. Nah, mungkin karier. Maka dia kalau memaksakan diri merasa sehat, merasa bisa, berarti dia telah menimpakan bahaya ke orang lain. Atau dia merasa mengatakan bahwa aku imun aku kuat kok, aku nggak bahaya, gitu loh. Wala dirar, jangan menimpakan bahaya kepada diri kamu sendiri. Jadi ini hadis ketika disyarah oleh para ulama itu panjang banget syarahnya itu. La darara wala dirar, pendek banget tapi syarahnya panjang banget karena di dalamnya ada kaidah-kaidah fikih yang sangat kuat untuk kita menyikapi situasi bahaya gitu. Jadi Nabi sendiri sampai memberikan motivasi kepada orang-orang yang melakukan isolasi, bahwa orang yang melakukan isolasi di rumahnya, kan kata Nabi apa? Wa idza waqa'tum bi ardin fala takhruju minha. Jadi wa idza waqa'tum bi ardin wa idza waqa'tum biha wa fi ta'un, maksudnya jadi kalau kamu ada di sebuah tempat, di sebuah lokasi, sebuah wilayah, dan di situ zona merah, artinya zona wabah gitu, fala takhruju minha, jangan keluar kata Nabi itu. Jadi sampai-sampai salah seorang sahabat itu namanya Umar bin Khattab, dia memberikan perumpamaan supaya kita paham. Al-waba'u kannar, kata Umar, wabah ini seperti api. Jadi dia itu seperti api. Waquduha annas, bensinnya, bahan bakarnya itu manusia. Jadi wabah ini dia itu bahan bakarnya manusia. Ini bukan binatang, bukan kucing, bukan tikus, enggak masuk ke situ. Dia itu bahan bakarnya manusia. Jadi kalau kita nongol misalnya langsung kesambar gitu, kayak gitu. Jadi wabah ini seperti api, al-waba'u kannar, waquduha annas. Bahan bakarnya manusia. Makanya benar kalau nasihat para ulama itu ya isolasi memang. Jadi kita itu ini ikhtiar insani yang Allah ajarkan dan Rasulnya contohkan, sampai kata Nabi kalau kamu sabar mengisolasi diri, banyak berzikir di rumah, itu kamu akan mendapatkan pahala mati syahid wa illam yamut. Jadi kata Nabi falahu ajru syahid wa illam yamut. Dia dapat pahala mati syahid sekalipun dia tidak mati syahid. Saya begitu. Dan memang Nabi memberikan motivasi, man mata bitta'un fahuwa syahid, siapa yang mati dalam keadaan dikena wabah maka dia mati syahid. Ada juga. Tapi orang yang berikhtiar mengisolasi diri di rumah, banyak berzikir, banyak beribadah kepada Allah SWT, dia dapat pahala mati syahid juga. Jadi luar biasa kondisi wabah ini. Kondisi wabah ini memang seperti ini kondisinya. Nah,
Itu ya penjelasan saya tentang wabah ya, sehingga teman-teman tidak berlebih-lebihan menyikapi ini dengan mengatakan aku hanya takut kepada Allah deh, udah seperti itu. Enggak ya, kita harus tetap berikhtiar secara insani. Dan kita tetap yakin bahwa kita pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jangan sampai panik memang. Jangan sampai panik, tenang aja gitu. Karena kita pasrah aja. Makanya saya share itu satu nasihat di Instagram saya itu. Ada satu zikir, yang zikir ini membuat kita tenang. Jadi zikir ini memang kondisi darurat. Makanya zikir ini kalau kita ucapkan dia ringan banget. Seandainya memang seseorang misalnya dalam kondisi nggak ada oksigen, dia nggak bisa nafas, masih bisa mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah pelindungku. Cukuplah Allah yang mewakili aku. Udah, pasrah. Baca aja ini, baca ini. Ini Bapak Ibu, ini yang dibaca Nabi Ibrahim pada saat dilempar ke api. Sudah. Orang kalau dilempar ke api kan pasti mati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, kata Nabi Ibrahim AS. Masya Allah, api nggak bisa membakar. Ini yang dibaca Nabi Muhammad pada saat dikepung oleh pasukan koalisi di Madinah. Madinah dikepung dari semua arah. Artinya sudah secara kasat mata udah mati semua, pasti mati semua gitu. Tapi kata Nabi, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah sudah, terserah Allah dah, terserah engkau ya Allah. Aku milikmu, engkau wakilku. Selesai, tenang gitu. Jadi seandainya orang misalnya nggak bisa nafas, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini udah cukup dah. Baca ini aja gitu. Teman-teman rahimakumullah, baca, pokoknya jadikan zikirnya aja. Udah. Ini insya Allah menyelesaikan masalah. Karena kalau kita sudah mengucapkan Hasbunallah wa ni'mal wakil, kita sudah tenang ya. Nah, ketika tenang, imun kita akan kuat. Kalau imun kita kuat, udah insya Allah aman gitu. Tapi kalau panik, imun turun. Ketika imun turun, saturasi itu akan menjadi turun terus ngedrop. Makan nggak masuk, minum nggak masuk gitu, nggak bisa. Jadi pasti ngedrop sudah kalau sudah nggak ada yang bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah itulah cara kita menghadapi ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abi Amir rahimakumullah. Di pesantren Abi Amir, pesantren FAT, ada sejumlah santri yang berdatangan dari berbagai belahan negeri, dari Papua, dari Alor, NTT, ya, dari Sulawesi, dan banyak sekali dari Sumatera. Mereka menghafal Quran dan mereka belajar ilmu syariah. Teman-teman, kesempatan membayar zakat untuk mereka, berbagi, berinfak, insya Allah semua yang Bapak Ibu berikan akan menjadi amal jariah yang kelak disimpan di surga. Dan mereka, para penghafal Quran, akan menyambut kita di surga dengan mahkota-mahkota yang indah. Ayo bersama-sama berbagi untuk para santri penghafal Quran, mereka du'afa dan yatama di pesantren FAT yang Abi Amir asuh di Kampung Sukawangi, Sukaumur, Bogor.